Salam saudara, saya membawa untuk saudara bersama-sama mempersiapkan diri saudara untuk beribadah, bawa keluarga, anak-anak untuk berkumpul, untuk datang dalam hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Siapkan hati dan pikiranmu karena ini minggu pertama dan kita akan menerima perjamuan kudus. Saudara, minggu pertama ini kita juga harus membalikan, yaitu milik Tuhan, perpuluhan, bahkan persembahan, ucapan syukur. Kita akan memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Saya percaya ketika kita beri yang terbaik, Tuhan pun akan memberi jauh yang terbaik untuk kita terima. Mari kita berdoa terlebih dulu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami bersama-sama beribadah dengan keluarga kami. Tuhan, urapi kami, layakan dan kuduskan kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami mau bertemu muka secara pribadi akan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah ini Tuhan akan lawat kami semuanya. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, dengan pujian penyembahan kami boleh bertemu muka secara pribadi akan Engkau. Terima kasih buat lawatan-Mu hari ini. Sebentar kami akan mau belajar akan firman-Mu. Tuhan, ingatkan kami, tegur kami, berikan kami hikmat untuk kami mengerti kehendak-Mu bagi kami semuanya. Kami mau Tuhan, hidup kami dikuasai akan firman-Mu, karena kami tahu kuasa firman-Mu yang akan menyatakan kemuliaan bagi setiap kami, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan kemustahilan akan Kau berikan buat kami. Sebab itu berbicaralah buat kami hari ini, untuk kami semuanya boleh diberkati. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita buka bersama-sama dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Judul khotbah saya hari ini tentang kata berakar. Dengan keadaan dan kondisi hari-hari ini, kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa suatu tumbuhan manapun, kalau mau bertumbuh pasti dia harus berakar. Maka ada kehidupan di sana. Pohon apapun itu harus ada akar dan dia harus berakar. Di mana dia harus berakar? Tentunya dia harus berakar di sumber, yaitu mata air. Maka kehidupan akan mengalir dan dia akan menjadi subur dan berbuah. Pastinya berbuah lebat. Kita buka bersama-sama juga dalam Yohanes 4 ayat 10 dan ayat keempat. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal." Jadi saudara, firman Tuhan hari ini sangat jelas. Saya mengumpamakan tumbuhan. Tumbuhan mana saja ingin hidup atau subur, dia harus berakar. Berakar di dalam sumber air itu. Maka pohon itu, tumbuhan itu akan hidup, akan subur dan berbuah. Begitupun kehidupan kita. Kita hari-hari ini, keadaan ini, bahkan zaman ini, digambarkan kita harus berakar. Berakar di dalam Tuhan. Pastinya supaya kita bisa kuat, bisa bertahan dan bisa hidup. Mari saudara, seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 92 ayat yang 13 menggambarkan orang benar seperti pohon korma. Kenapa bukan pohon yang lain? Misalkan pohon anggur, pohon pepaya, atau jambu. Firman Tuhan tidak pernah salah menggambarkan orang benar seperti pohon korma. Pohon korma itu tempat dan caranya sangat unik untuk menanam. Tepatnya adanya di padang pasir. Caranya, biji korma bukan sekedar ditaruh di permukaan tanah atau menggali lubang berapa mil ditaruh dan bertumbuh. Tidak, saudara. Tetapi harus di lubang yang paling dalam,
biji ditaruh di situ, baru ditimbun dengan berbatuan, bukan tanah, tapi berbatuan, baru tanah. Pohon kurma apakah bertumbuh? Secara logika enggak bertumbuh, tetapi kenyataan itu cara yang sungguh sangat unik dan dia bertumbuh. Pertama kali dia bertumbuh itu dia bukan mengeluarkan tunas dan dia naik ke atas ke permukaan, tetapi yang pertama adalah akar, dan akarnya itu merambat ke bawah, bukan ke atas. Dia merambat ke bawah untuk mencari sumber mata air itu. Ketika dia menemukan, baru dia naik ke atas ke permukaan. Kita tahu padang pasir ketika musim kemarau, angin itu bisa mengangkat. Kalau biji ini cuma ditanam di permukaan tanah atau berapa mil, maka terangkatlah biji kurma itu dan mati. Tidak ada pertumbuhan di sana. Sebab itu kenapa dia ditanam di lubang yang cukup dalam dan ditimbun dengan perbatuan. Tidak cukup sekedar di situ saja, tetapi dia harus berakar dan dia bertumbuh mencari sumber mata air itu ke bawah, baru ke permukaan ke atas, karena dia tahu di atas permukaan di sana ada banyak musim, ada banyak yang dia harus hadapi, yaitu musim kemarau, musim panas, musim gugur, musim dingin. Itu bagi dia berat kalau dia belum diperlengkapi dengan baik. Dia tidak bisa tahan dan dia tidak bisa kuat untuk menghadapi berapa musim yang harus dia hadapi. Kita tahu bahwa kenyataannya pohon kurma mampu kuat menghadapi musim-musim yang terjadi di sana. Dia bertumbuh kuat, dia bertumbuh dengan tinggi dan subur, dan tercatat di seluruh dunia hasil buah yang sungguh manis, tidak ada masam sekali. Kehidupan pun kita seperti itu. Ada banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, apapun yang kau alami, seberat apapun yang saat ini kau hadapi, percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam, karena Dia bersama dengan kita ada di dalamnya. Tuhan pasti akan meluputkan, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita, pasti Tuhan akan bela kita. Hari-hari ini, keadaan yang sulit ini, kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Mari saudara, kita cari Tuhan, karena Dialah sumber kehidupan itu. Agar kita boleh diluputkan, kita boleh dapat kemenangan. Karena hanya di dalam Tuhan, kita harus ada di dalamnya. Kita harus berakar di dalamnya, supaya kita kuat, dan kita boleh memperoleh kemenangan di dalam keadaan kondisi yang ada saat ini. Hanya Tuhanlah yang sanggup untuk meluputkan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Seberat apapun, sesusah apapun, Tuhan bertanggung jawab. Karena Tuhanlah sumber kehidupan itu. Mari, saya mengajak kepada saudara seluruhnya. Kita tidak kuat, tidak mampu untuk menghadapi keadaan kondisi ini. Belum masalah-masalah yang kita hadapi. Sebab itu hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Karena itu, mari cari Tuhan. Bahkan kita harus ada di dalamnya, berakar di dalamnya, supaya kita terluput, supaya Tuhan lindungi, supaya Tuhan bertanggung jawab atas kita sampai selama-lamanya. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara dan saya. Siapkan hatimu untuk kita masuk dalam perjamuan kudus.
Saudara boleh ambil perjamuan saudara yang saudara sudah siapkan. Anggur dan roti ada di tangan saudara. Tetap dalam hadirat Tuhan sebelum masuk dalam perjamuan kudus ini. Shikidararara pasyaka nama Yesus. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Shikid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 alaparawo. Shakana mayasana inaya sakanamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikira la para la pasakana mata kayase. Tikira la para pashikid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 
Kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus ini, Tuhan. Biarlah perjamuan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Engkau tahirkan, Kau kuduskan kami, Tuhan, agar kami benar-benar menerima berkat yang daripadamu, bukan kutuk yang kami terima. Kau melihat setiap hati-hati kami. Tuhan, kami mau membereskan hati kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan, ampuni kami, ampuni kesalahan kami, dan setiap orang yang kami kasihi, setiap orang kami boleh mengasihinya. Ampuni kami, Tuhan, kalau Kau dapati kesalahan. Supaya kami hari ini boleh dapat pengampunan dan kami boleh dapat berkat dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini akan mentahirkan bagi setiap kami. Bahkan Tuhan yang sakit akan disembuhkan. Di dalam nama Yesus Tuhan akan tahirkan dan Tuhan akan pulihkan kami. Dengan tubuh darah-Mu Tuhan, Engkau akan membebaskan kami, menyelamatkan kami, memberkati kami. Mari saudara, angkat roti tinggi-tinggi di atas kepalamu. Sebelum engkau memakannya, dengarkanlah firman ini. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan dan mengucapkan berkat. Inilah tubuhku yang kuberikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, mari kita akan memakan. Mari saudara, sebelum kau meminumnya, angkat cawan itu di atas kepalamu dengan tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan ini. Adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dosa apapun itu, kecil dan besar, kutuk keturunan, dihancurkan oleh darah Kristus, disucikan dan ditahirkan oleh darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minumnya. Mari saudara, bersyukur di hadapan Tuhan buat perjamuan yang kudus ini. Temetre bagimu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat tubuh dan darah-Mu Engkau meteraikan bagi kami semuanya, bagi umat-Mu. Engkau akan menyembuhkan umat-Mu. Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat pemulihan yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan buat pembebasan
yang Kau berikan buat kami hari ini. Temetre bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah engkau. Diberkati kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertaimu. Setiap engkau injak akan menjadi berkat bagimu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu. Cita-cita masa depan anak-anakmu diberkati. Lumbung-lumbungmu penuh berkat ruah. Sebab Tuhan mencurahkan yang terbaik. Berkat Abraham, Isa, dan Yakub tercurah atasmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, katakan amin.